Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi. Jumpa lagi, hai semuanya. Semangat dong untuk menghadapi soal seleksi kompetensi bidang. Dan semoga Anda yang lulus pada tahun ini, semoga Anda yang nonton video ini, semoga Anda menjadi orang-orang beruntung atau mendapatkan NIP dari pemerintah atau dari Indonesia rekan-rekan ya. Oke, sesuai dengan judulnya, yaitu kita bahas soal tes guru PAI rekan-rekan untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB pada tahun 2019-2020 ini. Namun sebelum kita untuk melaju ke pembahasan soal CPNS SKB guru PAI ini, alangkah baiknya kita bahas kisi-kisinya ya, sesuai dengan Permenpan RB dan nomor BKN nomor 11 dan Permenpan RB nomor 23 rekannya. Ini sesuai dengan kisi-kisinya. Kita lihat untuk Permenpan RB nomor 23 serta BKN nomor 11. Ya, untuk SMA, SMP maupun SMK. Nah, di sini kita lihat tugas daripada Permenpan RB itu adalah materi SKB fungsional disusun oleh jabatan pembina dan materi SKB teknis bersesuaian serta materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Nah, siapkan diri Anda untuk wawancara nanti. Jika Anda belum tahu bagaimana hal-hal yang perlu dihindari saat wawancara, silahkan cek di playlist video ini, sudah kami siapkan juga. Dan buat Anda yang belajar bahasa Inggris ya, silahkan cek di deskripsi atau di playlist video sudah kami siapkan, di sana sangat banyak sekali. Oke, kemudian untuk SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, itu Permenpan RB nomor 23. Sedangkan untuk BKN nomor 11 ya, nanti menyusun soal SKB ke dalam sistem chat. Jadi ini tugasnya ya, jadi menyusun kadang materinya atau sistemnya chat. Dan perhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami, dan materinya umum dan khusus. Ya rekan-rekan, jadi materinya nanti ada umum dan khusus, itu Anda siapkan. Tapi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu nanya apa sih materinya umum dan khusus itu. Tenang saja rekan-rekan, nanti diumumkan ya kisi-kisinya serta materinya itu seminggu sebelum Anda seleksi kompetensi bidang. Dan itu sudah saya alami pada tahun dulu rekan-rekannya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Nanti dilihat pada situs resmi formasi yang Anda lamar. Oke, lanjut ke contoh soal SKB PAI Pendidikan Agama Islam SMP maupun SMA atau yang secara umum rekan-rekannya. Kita lihat di sini soal nomor 1. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan termasuk orang yang A. Durhaka kepada Allah, B. Durhaka kepada diri sendiri, C. Menganiaya diri sendiri, D. Merugikan diri sendiri, dan E. Menyiksa diri sendiri. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan? Anda bisa post videonya, jawab pada kolom komentar atau jawab dalam hati Anda. Oke, kalau sudah dijawab kita lihat langsung aja, jawabannya adalah C. Menganiaya diri sendiri. Kasihan ya, jadi jangan sampai durhaka kepada pedoman Al-Quran kita. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut A. Sabiqul bil khairat, B. Zalimun linafsihi, C. Khairun nasi, D. Muqtasid, dan E. Mujtahid. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah D. Muqtasid. Jadi adalah perbuatan yang seimbang antara yang good and yang bad-nya ya, yang jelek dan yang baiknya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal, B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan, C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang, dan D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan, dan E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Oke, yang mana jawabannya? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Ini adalah sikap kita ya terhadap kegagalan. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Iman kepada hari akhirat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman kepada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman kepada hari kiamat, kecuali. Ini yang kadang-kadang bikin bingung ya, ada kecualinya ya. Padahal lagi enak bacanya, tapi ada kecualinya. Oke, kita lihat. A. Menggunakan kesempatan semua harta selama hidup. B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. C. Menjalin hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta. Dan E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Oke, yang mana jawabannya, rekan-rekan? Kita tunggu. Silakan dilihat di post videonya dan dijawab pada kolom komentar. Oke, kalau sudah, jawabannya adalah C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Kecualinya, jadi yang paling tepat adalah C, rekan-rekan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Allah akan berikan balasan bagi orang yang mau memberikan kelapangan tempat kepada orang lain dengan A. Pahala yang setimpal. B. Melapangkan rezeki. C. Melapangkan kuburnya. D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Dan E. Melapangkan pekerjaannya. Yang mana jawabannya? Oke. Jawabannya adalah D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Yang paling tepat adalah D. Oke, rekan-rekan, sebelum kita lanjut ke soal nomor 6, silahkan yang belum subscribe, di-subscribe dulu, agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang ya, dan membantu rekan-rekan kita yang lainnya. Oke, kalau udah subscribe, lanjut ke soal nomor 6. Fastabiqul khairat artinya A. Berlomba dalam belajar. B. Berlomba dalam disiplin. C. Berlomba dalam kesehatan. D. Berlomba dalam kebaikan. Dan E. Berlomba dalam kedudukan. Oke, yang mana jawabannya? Fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Seperti itu ya lagunya ya. Oke, canda, kita langsung aja. Jawabannya adalah D. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, fastabiqul khairat, silahkan di-subscribe dulu untuk kebaikan kita bersama. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar A. Bersilaturahmi. B. Saling tolong-menolong. C. Mencari rezeki yang halal. D. Bekerja keras. Dan E. Berlomba dalam kebaikan. Oke, yang mana jawabannya? Yap, jawabannya adalah E. Berlomba dalam kebaikan. Oke, udah jelas? Lanjut ke soal nomor 8. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah A. Ilmu tauhid. B. Ilmu nahu. C. Ilmu fikih. D. Ilmu tajwid. Dan E. Ilmu saraf. Yang mana jawabannya? Oke, sudah jelas. Jawabannya adalah ilmu tajwid. Yaitu bagaimana mempelajari hukum bacaan Al-Quran. Tentu tajwid. Lanjut ke soal nomor 9. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya diucapkan dengan fasih. Fasih artinya A. Suci dari hadas. B. Lagunya bagus. C. Benar dan lancar. D. Tajwidnya benar. Dan E. Suaranya merdu. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah D. Tajwidnya benar.
Yang paling tepat adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut A. Zalimul linafsih, B. Muqtasid, C. Sabikun bil khairat, D. Orang kafir, E. Orang munafik. Yang mana jawabannya rekan-rekan? Anda bisa pause videonya, kemudian Anda bisa juga tulis pada kolom komentar. Kalau sudah jawab, kita lihat jawabannya adalah A. Zalimun linafsi. Ya, jadi zalim terhadap dirinya sendiri ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 11. Orang yang berhasil berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan A. Puas dan bangga dengan keberhasilannya, B. Dihargai di masyarakat, C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh, D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain, dan terakhir E. Tentram hatinya karena usahanya berhasil. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh. Sudah jelas? Oke, lanjut. Soal nomor 12. Surga Aden diperuntukkan bagi orang yang A. Berlapang-lapang dalam majelis, B. Beriman dan mencari ilmu, C. Beramal soleh, D. Lebih dahulu berbuat kebaikan, dan E. Suka melakukan kebaikan. Oke, surga Aden diperuntukkan bagi siapa rekan-rekan? Kita lihat yang mana jawabannya. Oke, langsung aja kita lihat. Jawabannya adalah D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Yang paling tepat adalah D. Sudah jelas? Lanjut ke soal nomor 13. Menurut Al-Quran, surat Fatir ayat 32, orang Islam yang menerima Al-Quran akan mendapatkan balasan, yaitu dimasukkan ke dalam bla bla bla. A. Surga Firdaus, B. Surga Naim, C. Surga Ma'wa, D. Surga Aden, dan E. Surga Darussalam. Oke, yang mana jawabannya? Kita seorang hafiz ya. Yang mana ditempatkan nanti? Kita lihat yang mana? Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Surga Aden. Jadi khusus untuk yang menerima Al-Quran, dapatkan balasan dari surga atau dimasukkan ke surga Aden. Oke, sudah paham? Lanjut ke soal nomor 14. Di dalam surga mereka merasakan kenikmatan yang agung. Di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Gelap dari emas, B. Pakaian dari gelang dari emas, pakaian dari sutra, C. Perhiasan dari emas dan mutiara, D. Gelang dari mutiara, dan E. Cincin dari emas. Oke, yang mana jawabannya? Ini mirip-mirip dikit ya, mirip-mirip sama gitu. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat langsung jawabannya adalah E. Cincin dari emas. Jadi itu yang akan kita rasakan kenikmatan yang agung, ya, kecuali cincin dari emas. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 15, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu, yang belum like dan komen nanti komennya terakhir ya. Terkait buat Anda yang ingin mendapatkan versi lengkap dari soal ini, silakan komentar dengan menyertakan alamat email Anda agar kami kirimkan langsung ke email Anda. Oke, lanjut ke soal nomor 15 dan kami berharap tunggu jawaban Anda pada komentar, dan ini Anda jawab pada kolom komentar ya, untuk mengetes dan menghasilkan keseriusan Anda untuk menjadi calon ASN. Jangan hanya sekedar nonton dan menikmati atau konsumer saja, tapi silakan komentar dengan jawaban Anda pada nomor soal CPNS PAI Pendidikan Agama Islam 2019 ini pada kolom komentar. Oke, kalau sudah ready, kita lihat contoh soalnya. Contoh perilaku syaja'ah yang dapat dilakukan pelajar terhadap
pada pernyataan berikut kecuali A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas, B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara, C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah, D. Memberikan bantuan kepada korban bencana, dan E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan. Oke rekan-rekan, ini kecuali ya. Silahkan Anda jawab pada kolom komentar, kami tunggu, dan sertakan alamat email Anda untuk kami kirimkan versi lengkap dari soal pendidikan agama Islam ini rekan-rekan ya. Oke, jangan lupa di subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat Anda semoga beruntung yang subscribe video ini. Semoga Anda lulus tahun ini. Semoga urusan Anda lancar semua tanpa ada sedikit pun ya keraguan dan sedikit pun masalah-masalah Anda dapatkan rekan-rekan ya. Thanks for watching semuanya. Ya, sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Semoga Anda sukses, berhasil, dan tentunya silahkan Anda di subscribe dulu channel ini. Thank you, syukran, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.